Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizky Nur Hidayati NIM akhir 1080, Laili Nur Aziza NIM akhir 1088 dan Fatus Rafida NIM akhir 1101. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai laporan proposal pada bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Perbedaan upah dan kesempatan kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan pada usaha tani padi di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang di mana keberhasilan budidaya padi tergantung pada input produksi yang digunakan termasuk penggunaan tenaga kerja. Budidaya padi yang membutuhkan tenaga kerja banyak dan bersifat berat sering dilakukan oleh pria di mana laki-laki bekerja selama 35 jam per minggu sedangkan perempuan hanya 29 jam per minggu. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan upah dan kesempatan kerja bahkan diskriminasi gender, salah satunya terjadi di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kesenjangan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, bagaimana kondisi buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga, tujuan yaitu untuk mengetahui kondisi kesenjangan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian manfaat di sini yang pertama untuk pemerintah sebagai pertimbangan dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender. Yang kedua, untuk petani sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai standar tingkat upah dan kesempatan kerja buruh tani. Yang ketiga, untuk masyarakat sebagai pemberian wawasan. Dan yang terakhir, untuk mahasiswa sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 terdapat tinjauan pustaka di mana terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan menurut Suryani tahun 2012 pada skripsi konstruksi sosial atas buruh tani perempuan di masyarakat desa, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan literatur, analisis menggunakan data domain, taksonomi, tematik, dan konvensional. Kemudian menurut Kidalasana tahun 2017 dalam skripsi Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Perspektif Ekonomi Islam, metode penelitian menggunakan deskriptif, kualitatif, data primer dan sekunder berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Mustamalah tahun 2017 pada jurnal studi tentang buruh tani perempuan Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi, Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan data primer, kuesioner observasi, dan data sekunder instansi terkait. Kemudian analisis menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut Jasria dan Azmi tahun 2020 dalam skripsi beban ganda buruh tani perempuan di Jorong, Lempato, Nagari, Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, metode penelitian deskriptif kualitatif, data primer observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder instansi dan literatur terkait, analisis data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan landasan teori yang kami gunakan pada penelitian kami. Untuk teori yang pertama yaitu teori usaha tani. Jadi menurut zaman DKK tahun 2010 bahwa usaha tani merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan di bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup petani dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keterampilan yang dimiliki untuk berbudidaya padi. Kemudian teori selanjutnya adalah teori buruh tani. Menurut Juanda DKK tahun 2019 bahwa buruh tani itu merupakan seorang yang bekerja kepada pemilik lahan sawah dengan cara harian ataupun borongan untuk membantu petani dalam mengolah sawah dengan tujuan mendapatkan upah baik dalam bentuk uang ataupun hasil dari pertanian. Teori yang ketiga yaitu teori tingkat upah. Menurut Effendi dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa upah itu merupakan imbalan yang diwajibkan kepada buruh sebagai tenaga kerja baik berupa uang maupun barang yang biasanya besarannya tergantung dengan jam kerja, hasil, dan juga jenis pekerjaan yang dilakukan. Teori yang keempat yaitu teori kesempatan kerja, di mana menurut Helen di KK tahun 2017, kesempatan kerja itu merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan. Yang terakhir yaitu teori gender equality, yaitu
merupakan kesamaan peran, fungsi, status, dan juga tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi budaya yang dinamis dan berbeda di setiap tempatnya. Kemudian ini adalah kerangka konseptual pada kelompok kami, ada judul, kemudian isu makro, isu mikro, kemudian penelitian terdahulu sebagai untuk mendukung penelitian ini, dan juga ada landasan teori, dan juga nanti bisa ditarik rumusan masalah yang digunakan. Kemudian untuk metodologi penelitian yang kami gunakan untuk penentuan lokasinya itu kita lakukan secara purposif, yang mana dengan pertimbangan terdapat gender equality dan juga kesetimpangan gender antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Untuk lokasinya kami pilih Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk metode penelitian yang kami gunakan itu yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang tujuannya agar pembahasannya bisa lebih mendalam dan bisa memahami terkait fenomena ketimpangan gender antara buruh tani laki-laki dan perempuan dari segi tingkat upah dan kesempatan kerja. Nah, untuk metode penentuan informan, kita menggunakan purposive sampling, adapun informannya itu ada buruh tani, kemudian penyuluh pertanian, pemilik lahan, penggarap, dan juga ketua kelompok tani yang sekiranya dapat memberikan informasi. Untuk metode pengumpulan datanya, kita pakai data primer, data sekunder, dan untuk metode pengumpulan data primer, kita pakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah metode analisis data, di mana didasarkan pada teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah reduksi data, di mana bertujuan untuk menyederhanakan dan menggolongkan data yang hasilnya harus sesuai dengan topik penelitian. Kedua adalah penyajian data, di mana bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai topik penelitian sehingga lebih mudah dimengerti dan memudahkan dalam analisis data serta penarikan kesimpulan. Terakhir adalah verifikasi atau kesimpulan, di mana bertujuan untuk menyimpulkan hasil analisis data dengan melihat perbedaan, hubungan, ataupun persamaan data. Dan gambar di pojok kiri atas tersebut merupakan metode analisis data yang dilakukan. Selanjutnya adalah metode keabsahan data, di mana dilakukan dengan menggunakan triangulasi dan bahan referensi. Triangulasi yang digunakan terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, yakni dari petani pemilik lahan serta buruh tani laki-laki dan perempuan. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk mengecek data yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada petani pemilik lahan serta buruh tani laki-laki dan perempuan. Selain itu juga dilakukan dengan teknik observasi serta dokumentasi. Untuk bahan referensi dilakukan dengan rekaman wawancara dan dokumentasi berupa foto atau video yang menggambarkan keadaan daerah penelitian. Selanjutnya adalah terminologi, di mana terdiri dari beberapa istilah. Yang pertama adalah usaha tani, merupakan suatu ilmu atau segala upaya yang dilakukan di bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup petani dengan cara menggunakan tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keterampilan yang dimiliki individu. Kedua, yaitu manajemen produksi, merupakan sebuah proses atau cara yang dilakukan untuk mendayagunakan sumber daya dalam organisasi atau usaha yang meliputi manusia, uang, material, mesin, metode, dan informasi. 3. Yaitu manajemen sumber daya manusia, merupakan suatu bentuk kegiatan pengolahan dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki setiap individu, yang meliputi kemampuan, sikap, kebutuhan, dan karakteristik penduduknya. 4. Yaitu petani pemilik lahan, merupakan petani yang memiliki suatu lahan dalam luasan tertentu yang digunakan untuk kegiatan budidaya komoditas pertanian. 5. Yaitu petani penggarap, adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain dengan modal yang digunakan berasal dari petani penggarap itu sendiri atau petani pemilik lahan. 6. Ada buruh tani, yaitu seseorang yang bekerja kepada pemilik sawah dengan cara harian ataupun dorongan kerja, di mana untuk membantu petani mengolah sawah dengan tujuan mendapatkan upah, baik dalam bentuk uang ataupun hasil pertanian. Ketujuh, ada upah, merupakan hak yang didapatkan oleh buruh, di mana dimaksudkan sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan ke dalam suatu kegiatan yang telah selesai dikerjakan. Kedelapan, ada bagi hasil, merupakan suatu bentuk sistem pembagian hasil usaha antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap serta buruh tani yang didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilakukan. Kesembilan, merupakan kesempatan kerja, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan. Dan yang terakhir ada gender equality, merupakan sebuah konsep
yang mengacu pada kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan terhadap hak-hak yang dimiliki, yang meliputi hak politik, sosial, hukum, budaya, pendidikan, agama, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.